Assalamualaikum, kita berjumpa lagi dalam Bumo Indatu Channel. Seperti mana biasanya kita akan mengunjungi makam pejuang Aceh Merdeka. Dan untuk kali ini kita akan berkunjung ke Kecamatan Gempang, di mana Gempang juga tidak terkecuali sama seperti kecamatan lain, dilanda konflik yang amat dahsyat 76 sampai 2005. Pada tahun 90 ketika DOM diterapkan, Gempang antara target operasi tingkat 1. Karena di Gempang ada beberapa tokoh pejuang Aceh Merdeka, dan ikut siri jelajah kita pada hari ini, kita juga akan berkunjung ke makam salah seorang pejuang tokoh Aceh Merdeka, yaitu Komandan Rashid. Jika Anda melihat di pos-pos Kambling pada tahun 1990-an, di situ ada ditampalkan 25 gambar rakyat Aceh. Dan dengan tulisan, jika kalian melihat atau mendapati, sila lapor di pos keamanan terdekat. Itulah gambar sosok-sosok pejuang Aceh Merdeka, dan salah satunya Pawang Rashid. Kita akan berkunjung ke makam beliau sekarang. Lebih kurang 20 atau 25 km dari kota Sigi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Bumo Indatu Channel yang mengisahkan siri jelajah makam para syuhada. Dan untuk kali ini pula saya berada di Kecamatan Mane sekarang ya, ke dulu Gempang. Saya berada di Gempang untuk berkunjung ke salah satu makam pejuang, tokoh pejuang Aceh Merdeka, yaitu Pawang Rashid. Mereka menggelarnya Pawang Rashid. Kalau di sini disebutkannya Komandan Rashid. Ya, tidak jauh dari jalan besar, tepatnya di Gampong Simpang Turu. Kita akan menuju ke titik di mana makam sekarang. Mari. Kita telah bertanya, berinteraksi dengan beberapa masyarakat di sini untuk mengetahui posisi di mana titik makam itu disemayamkan, dan kita telah berjumpa dengan beberapa tokoh masyarakat untuk memberitahu tentang hal tuju dan tujuan kedatangan kita ke sini. Oke teman-teman, tepat posisi makam itu berada di tempat ketinggian di Pebukitan.
Hari ini kita berjumpa lagi dengan satu temuan terbaru, bila mana Anda melihat di dalam Google ada gambar yang beredar, 2 orang pasukan keamanan memegang satu sosok kepala tanpa badan. Dan untuk para maklumat, informasi kepada para teman-teman di luar sana, bahwasanya kepala tersebut merupakan jasad dari seorang pejuang Aceh Merdeka dari Kecamatan Gempang. Seorang tokoh pejuang Aceh Merdeka bernama Tengku Jali Sule. Beliau dikepung pada tahun 90 dan terkorban. Ulah para pasukan keamanan memenggal kepalanya dan membawa pulang ke kampung masyarakat untuk di seluruh masyarakat menyaksikan bahwasanya mereka telah berhasil menemukan target. Jadi bila Anda lihat di Google ada gambar yang merujuk kepada kepala tanpa badan, ia adalah salah seorang tokoh pejuang Aceh Merdeka dari Kecamatan Gempang. Dan hari ini kita berada di mana? Tepat di mana makam kepala Allahyarham Tengku Jali Sule disemadikan, yaitu di Gampong Simpang Turua. Ini lokasinya. Ini antara satu tempat yang kepalanya saja disemayamkan di sini dan badannya masih disemayamkan di tempat beliau dikepung, disemayamkan di gunung. Dalam kronologis kejadian tersebut, menurut sumber informasi yang kami terima, ada 2 atau 3 orang penduduk non-lokal di mana kerja sehariannya mencari kayu cendana. Mereka tidur di Gunung Ganang. Pada malam kejadian, mereka mendengar sosok kanak-kanak menangis. Ya anak Allah, ya rahmah, Kak Cut. Mungkin tidak sehat atau apa, mendengar suara kanak-kanak menangis. Lantas mereka melaporkan ke pihak keamanan. Tidak membuang waktu lama, pasukan keamanan langsung menuju ke tempat kejadian dan menyergap tempat persembunyian Allahyarham Pawang Rashid dengan kawan-kawan. Tanpa sebarang kontak tembak, kerana sosok Allahyarham berumur 88 tahun terbaring lesu di pondok. Begitu juga yang perempuan, seorang balu tersebut sibuk menyiapkan persiapan dapur dan kanak-kanak pula sibuk bermain. Dalam kejadian tersebut, pasukan keamanan berhasil merampas satu pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 dan satu pucuk pistol jenis FN. Sebaik kepungan selesai, mayat korban tersebut terpaksa dievakuasi dengan helikopter karena tiada jalan darat. Sore harinya pasukan keamanan menyerahkan kepada masyarakat setempat, di mana kampung halamannya di Gampong Simpang Turua. Ini lokasi yang dipenuhi dengan makam para pejuang Aceh Merdeka. Dan untuk pengetahuan semua para penonton di luar sana, di sini sangat ramai para pejuang disemayamkan. Untuk informasi yang kami terima, lebih kurang 17 atau 16 orang yang disemayamkan di sini, dan dalam kurun waktu yang berbeda. Ada yang 90, 92, 93. Dan untuk ekspedisi kita hari ini, ia berkaitan dengan sosok Allahyarham Tengku Komandan Rashid. Ini makam beliau, di sebelah beliau adik kandung beliau sendiri, dan di samping beliau juga sekali korban dengan beliau seorang perempuan
Mereka memanggilnya di sini sebagai Kak Cut, bersama 2 orang putranya juga ikut terkorban. Pada tahun 1995, tepatnya bulan Mei, warga Aceh dikejutkan dengan satu sumber berita bahwasanya tempat persembunyian Tengku Pawang Rashid di Gle Gempang, tepatnya di Gepo, lebih kurang 20 km dari sini, dikepung. Dalam kepungan tersebut mengorbankan 6 nyawa rakyat Aceh. Tengku Pawang Rashid, adik kandung beliau, asisten ajudan pribadi beliau Tengku Saleh Maha, dan juga seorang balu pejuang Aceh Merdeka yang mana suaminya telah terkorban lebih awal, beserta 2 orang anak yatim, anak kepada balu tersebut, yaitu Kak Cut. Menurut kronologis riwayat, Komandan Rashid ini antara tokoh pejuang yang paling awal di Pidia. Ketika tahun 1976, waktu Tengku Hasan Muhammad Ditiro mendeklarasikan perjuangan Aceh Merdeka tahun 76 di Gle Halimon Pidia, Tengku Pawang Rashid ini berduduk tepatnya di sebelah kiri Tengku Hasan Muhammad Ditiro dan menjabat jabatan penasehat perjuangan Aceh Merdeka untuk wilayah Pidia. Beliau selalu menyarankan dan beliau mempunyai satu prinsip, dalam istilah bahasa daerahnya, Han Kuse Mesihah dari Bomo Aceh. Walhal sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh jajarannya untuk menyelamatkan beliau ke luar negara pada waktu itu, tapi beliau bersikeras untuk tidak keluar dari bumi Aceh. Sepanjang DOM diterapkan di Aceh, tepatnya di Pidia, beliau berusaha mengelak dari kerumunan masyarakat. Mana tidaknya, bila pasukan keamanan mendapat tahu ada kelibat beliau ke perkampungan, otomatisnya masyarakat tersebut akan diinterogasi dan diintimidasi separah mungkin. Oleh itu beliau berhijrah sekian jauh ke hutan belantara, lebih kurang 15 atau 20 km. Duduk di hutan belantara sana menetap. Bayangkan, seorang lelaki yang sudah tua renta. Beliau wafat ketika usia beliau 88 tahun. Seorang lelaki umur 88 tahun masih kuat semangat untuk berjuang tentang Aceh Merdeka. Berkat perjuangan, kebangkitan, dan juga pengorbanan orang-orang ini, hari ini kita generasi sepatutnya memberikan satu kontribusi kepada para syuhada. Dari Gampong Simpang Turwa saya meliput, di mana di tempat ini dipenuhi dengan makam para syuhada. Sepatutnya harus ada satu kaedah bagi mewujudkan sebagai salah satu tempat makam para pejuang. Karena bukan 1-2 orang, hampir 20 pejuang Aceh Merdeka disemadikan di sini. Besar harapan kita semua supaya roh Allahyarham Allah letakkan bersama dengan orang-orang beriman. Yang telah pergi memang tidak akan kembali. Nyawa pula tidak akan terganti. Tinggal lagi upaya kita sebagai generasi, apa langkah dan kaedah kita bagi mengenang mereka yang telah tiada. Bukan maksud dan tujuan untuk kita merungkai luka lama yang pernah berlaku, karena ianya melibatkan darah dan juga nyawa. Akan tetapi merupakan satu kewajiban kita bagi mengenali jati
diri kita, bagi mengenali tentang identity dan juga local priority. Sekian dari saya, Fauzi Zainal Abidin, Bumo Endatu Channel, Simpang Turua, Gempang, Kecamatan Mane, menyiarkan. Terima kasih.